Oke, halo semua. Kenalkan, nama saya Rio Andoko dari Jakarta Global University. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dasar pengukuran tegangan listrik dengan multimeter dari materi pengukuran besaran listrik. Kita akan berfokus mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama, apa itu tegangan listrik? Yang kedua, konsep dasar pengukuran tegangan listrik dengan menggunakan multimeter analog dan digital. Lalu, cara menggunakan multimeter pada rangkaian listrik. Yang terakhir, contoh mengukur tegangan listrik dengan multimeter. Nah, kita akan langsung saja. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik merupakan beda potensial antara dua kutub pengantar yang mampu menggerakkan muatan listrik. Nah, satuan tegangan listrik itu sendiri yaitu volt dengan simbol V. Lalu kita akan bahas mengenai konsep dasar pengukuran tegangan listrik menggunakan multimeter. Nah, yang pertama itu pembahasan kita akan mengenai multimeter analog. Nah, alat ukur dengan prinsip kerja besi putar merupakan sesuatu alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang berputar. Metode ini menggunakan sistem elektromagnetik dan dapat menggerakkan secara mekanis untuk menunjukkan nilai pada multimeter analog. Nah, untuk pada gambar yang pertama, ini besi yang ini bisa berputar, makanya berputar itu bisa bergerak. Nah, kumparan ini tetap. Nah, ketika kumparan dialiri arus listrik, nah dia akan memberikan jarak karena ada gaya tolak menolak, dan itu yang dihitung. Nah, ini arusnya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bolak-balik seperti itu. Lalu, konsep dasar pengukuran tegangan listrik yang menggunakan multimeter digital. Nah, multimeter digital umumnya itu menggunakan sistem seperti pada gambar. Nah, ini pada gambar ini, yaitu menggunakan sensor untuk pemilihan data dan chip untuk mengolah data. Dari sensor yang sudah didapatkan nilai data sensor dan sesuai program yang telah ditanam pada chip multimeter tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar. Ini ada terdapat sensor, lalu sinyalnya itu diberikan penguat supaya dapat dibaca, lalu ada ADC, analog digital converter, dan masuk ke PC atau controller atau chip yang diprogram, lalu akan memberikan tampilan yang kita bisa baca. Seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, topik yang ketiga, cara menggunakan multimeter pada rangkaian listrik dalam pengukuran tegangan listrik. Nah, caranya itu seperti ini. Kita lihat pada gambar pertama yang kiri. Ini terdapat sumber, lalu terdapat tegangan. Itu namanya sumber tegangan. Lalu dapat multimeternya, voltmeternya yang pada cabang ini. Lalu ada beban. Nah, itu kita bisa bolak-balik saja ini posisinya. Nah, ini voltmeter ini untuk menguji berapa tegangan listrik yang ada pada beban tersebut. Ini dinamakan percabangan atau paralel. Nah, kita kalau misalkan terdapat hanya satu beban, nah ini terdapat 3 beban, 3 resistor. Nah, kita akan menguji atau ngecek nilai voltage tegangan pada resistor 2. Kita harus lihat pada sini. Jadi dia akan diberikan cabang. Ini seolah-olah dia percabangan antara resistor 2 dan voltmeternya. Nah, ini percabangan, lalu ke sini, dan ini percabangannya masuk sini lagi. Ini dianggap hambatan 1, hambatan 2 gitu aja. Nah, ini disebut rangkaian paralel. Dan itu multimeternya itu kita akan ngecek pada resistor 2, tegangan listrik yang dialiri oleh resistor 2. Seperti itu. Lalu, mengapa dirangkai paralel? Nah, alasannya itu karena tegangan yang ada pada rangkaian paralel akan sama di tiap cabangnya. Nah, itu sudah rumus, sudah dari sananya. Jadi, tegangan misalkan ada rangkaian paralel seperti ini, dia V total yang pada saat rangkaian ini ya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, seperti itu.
Jadi ketika kita mau ngasih nilai, kita mau ngecek nilai menggunakan multimeter, seolah-olah ini multimeter itu punya hambatan dalam. Nah, hambatan dalam itu dirangkai secara paralel supaya dia dialiri oleh tegangan listrik itu dan dicek nilainya, diukur seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh mengukur tegangan listrik menggunakan multimeter. Nah, kita akan menggunakan dua jenis listrik, arus listrik. Yang pertama ada arus AC dan kedua nanti ada DC. Nah, kita akan membahas yang pertama, contoh mengukur tegangan listrik arus AC menggunakan multimeter. Nah, kita akan lihat nantinya ini adalah rangkaian untuk motor listrik. Nah, ini motor nanti UVW. Nah, ini dari 380 tegangan 380 volt itu RST. Nah, ini nanti kita akan coba ukur nilainya dari R ke T, nanti kan nilainya 380, lalu R ke S 380 dan S ke T itu 380, sedangkan R ke N itu 220, S ke N 220 dan T ke N 220. Nah, kita akan lihat cuplikan video berikut. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba mengukur arus listrik AC dengan menggunakan multimeter digital. Nah, seperti ini kita akan buktikan kalau misalkan R ke S, S ke T dan R ke T itu 380, sekitar 380. Nah, kita coba seperti ini. Nah, sekitar segitu. Antara toleransinya 396 itu, lalu ke R ke T nah 400 dan S ke T 390. Oke, lalu untuk yang R ke netral itu harusnya 20 harusnya. Nah, ini sekitar 220, sekitar 230. Oke, lalu ke S ke E atau ground 230, 220, 290. Lalu apa itu T ke ground. Oke, sudah cukup mendekati sesuai ukuran pengujian yang ada. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk videonya seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Ini tadi sebelumnya ini kita mengukur contoh mengukur tegangan listrik arus AC menggunakan multimeter. Nah, nanti kita akan bahas mengenai yang DC. Nah, sebelum itu ini sekaligus kita akan melakukan pembuktian juga. Jadi ini contoh, ini akan kita membahas contoh mengukur tegangan listrik arus DC menggunakan multimeter. Nah, sekaligus pembuktian suatu pernyataan mengenai hambatan dalam multimeter idealnya itu harus bernilai sangat besar. Nah, mengapa hambatan dalam voltmeter itu idealnya nilainya harus sangat besar sampai tak terhingga? Nah, alasannya itu agar tidak mengganggu pembagian tegangan pada rangkaian listrik yang ada. Oke, kita langsung aja. Nah, ini untuk rangkaian nanti nilainya seperti rangkaian seperti ini dan rumus seperti ini. Untuk rumus paralel seperti ini ya, rangkaian hambatan paralel. Nah, ini untuk seri dan totalnya seperti ini, di total. Nah, nanti kita akan seolah-olah kita akan merangkai R1, R2 dan R3 saja. Nilainya itu R1, R2, R3 itu di seri saja. Nah, R4 itu hambatan dalamnya si multimeter. Oke, kita akan bahas. Ini kita seolah-olah itu hambatan dalam si multimeter yang sebenarnya kita yang mau ngecek nanti itu tidak ada. Jadi anggap aja itu betul-betul R3 doang yang dicek, R3 saja yang tegangan dari R3 saja yang dicek. Nah, harusnya itu nilainya seperti ini, semuanya sama ya. Ini 7,92, mungkin masih sedikit sama yang sebenarnya ya. Harusnya itu sekitar, kan tadinya 24, harus dibagi 3 jadinya 8. Nah, mungkin itu perhitungan pembulatannya. Nah, nanti mungkin di pengukurannya juga agak berbeda sedikit mungkin ya.
Nah, kita akan cek dulu dalam video berikut. Oke, untuk percobaan kali ini kita akan lihat dulu bahan-bahannya. Kita akan mengukur tegangan. Nah, kita dari bahannya pertama, ini untuk resistor 100 ohm, yang kedua resistor 320 ohm, dan yang ketiga 5000 ohm atau 5 kilo ohm. Dan ini multimeter digital. Kalau ini power supply dengan power supply 24 volt, dan ini breadboard sekaligus rangkaiannya. Nah, kita langsung rangkai aja secara seri sesuai yang ada uji coba pertama. Nah, kita uji untuk nilainya yang resistor ke pertama dulu didapat 8, resistor 2 dapat 7,98, dan yang ketiga nantinya ini yang sebagai bahan ujinya, nah dapat angka 8. Oke, sekian, terima kasih. Oke, mungkin untuk video tadi kita bisa lihat ini mendekati ya nilainya, jadi mendekati nilai seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan buktikan jika nilainya yang hambatan dalam multimeter itu besar, sangat-sangat besar dari rangkaian tersebut. Nah, rangkaian tadi kan masing-masing itu 330 ohm. Nah, ini 5 kilo ohm atau 5000 ohm. Nah, dari secara matematis, nilai matematisnya dia tidak terlalu berubah rangkaian hambatan totalnya, dan ini dia cenderung resistisinya kecil, walaupun harusnya itu sama ya nilainya. Nah, kita akan cek dalam video berikut. Oke, kita akan coba untuk yang pengujian kedua. Kita akan menggunakan hambatan dalam, seolah-olah ini hambatan dalam dengan 5 kilo ohm atau 5000 ohm. Nah, kita rangkai di resistor yang ketiga. Di sini sesuai posisinya. Nah, kita akan lihat nilainya. Misalkan ini untuk pengukuran resistor pertama didapat angka 8,1, resistor kedua 8,1 juga, dan ini seolah-olah rangkaian yang resistor ketiga ya. Nah, ini coba. Nah, 7,7 mendekati hasil yang sesuai di matematis. Oke, sekian, terima kasih. Oke, dalam video tadi mungkin mendekati ya sisinya, dan mungkin tidak terlalu jauh juga. Itu yang membuktikan, hanya pembuktian sementara saja. Nah, kita akan lanjut untuk pembuktian yang terakhir. Kalau misalkan hambatan dalamnya itu sangat-sangat kecil, tadi kan harusnya kalau bisa idealnya itu harus sangat-sangat besar hambatan dalam multimeter. Nah, kita coba cek. Nah, ini untuk ketika R4-nya atau hambatan dalam multimeternya itu sangat-sangat kecil, atau mungkin kecil saja cukup lah. Ini kita bahan ujinya itu 100 ohm. Nah, dari secara hitungan matematis dia langsung berkurang nilainya, langsung sangat selisihnya sangat-sangat besar ya, hampir 200 ini kalau hambatan totalnya. Dan untuk tegangan yang dibagi nantinya itu langsung berkurang sangat-sangat besar juga, selisihnya hampir di atas 5 volt, atau misalnya setengahnya, ini hampir setengahnya nilai yang sebenarnya. Nah, itu. Oke, kita langsung saja lihat di video berikut. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan percobaan ketiga, hambatan dalamnya yang kecil. Ketika hambatan dalam multimeter yang kecil, ini resistor 100 ohm. Kita akan rangkai di sini secara paralel. Nah, kita akan lihat dulu di resistor yang pertama apa tegangannya. Didapat 10,7, dan yang ini 2,5, sesuai percobaan yang ada, sesuai nilai matematis yang ada. Oke, sekian, terima kasih. Oke, seperti itu videonya, dan mungkin pembuktian itu mengakhiri juga. Dan sebelum itu dilihat juga tadi bahwa sebelum nilainya itu, jika misalkan hambatan dalam multimeter jika sangat kecil, maka akan mempengaruhi. Maka dari itu kita harus
menggunakan hambatan dalam multimeter itu sangat-sangat besar agar tidak mengganggu rangkaian voltnya, tegangannya yang terbagi agar tidak terganggu, seperti itu. Oke, untuk itu cukup seperti ini materi yang pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.